Konnichiwa Bray, ketemu lagi sama gue Senpai. Oke Bray, jadi banyak banget yang nge-broadcast atau ngirim pesan ya lewat Instagram ataupun YouTube. Pai, katanya itu ada kasus warga negara Indonesia perempuan ya yang hilang di Tokyo ya. Oke, jadi gue juga udah baca ya broadcastnya dan pesannya. Jadi buat teman-teman, karena subscriber gue juga ada orang-orang yang tinggal di Jepang, mohon bantuan ya kalau misalnya menemukan Mbak cantik ini. Mbak cantik ini tuh namanya Yoshia Trifosa Siregar ya, usianya 24 tahun, yang sedang pendidikan bahasa di Shinjuku, Tokyo ya. Jadi silakan buat teman-teman yang melihat atau kenal, silakan bisa langsung menghubungi nomor ini ya. Ada ya nomornya di sini ya, nomornya. Oke, dan KBRI Tokyo juga sudah bertindak ya. Jadi kita tunggu kabarnya saja, pasti bakalan bertemu ya. Seperti jodoh ya. Oke, dan gue juga akan share. Jadi ada pengalaman ya tentang teman gue juga itu teman di perusahaan. Dia itu kehilangan ayahnya ya. Ayahnya itu karena sudah tua ya, jadi mungkin rabun matanya dan pikun mungkin ya. Karena jadi si teman gue itu melaporkan secara resmi gitu ke kantor polisi, dan langsung ya 2 kali 24 jam akhirnya bertemu ya si orang tua dan temen gue itu bertemu gitu orang tuanya. Oke, jadi emang polisi di sini cepat gitu ya kalau misalnya kita sudah mengajukan permohonan kehilangan secara resmi ke pihak kepolisian gitu. Dan yang kedua itu ada juga kisah dari teman gue juga, itu kakaknya punya anak ya, anaknya itu hilang ya, hilang kontak. Terus dia, si kakaknya itu tinggal pergi ke bank gitu, karena pasti si anaknya itu bawa cash card ya. Jadi dia melihat terakhir kali transaksi atau pengambilan uang di mana. Nah akhirnya tahu gitu, dan akhirnya bisa bertemu ya. Ya biasalah kabur atau apa gitu ya si anaknya, dan akhirnya bertemu gitu. Oke, jadi itu ya, pasti kita juga akan doakan semoga bertemu ya si Mbak cantik ini dengan keluarga tercintanya. Oke, gue juga akan share nih. Jadi buat ini beda kasus lagi ya, beda kasus. Jadi buat teman-teman mungkin pernah tahu ya, ada juga yaitu warga negara asing yang tinggal di Jepang tapi tanpa visa ya, yaitu statusnya ilegal ya. Jadi ilegal. Oke, gue juga akan bahas apa sih keuntungan dan kerugiannya kalau misalnya kita berstatus ilegal yang tinggal di Jepang. Ya, biasanya kalau misalnya ada juga ya orang-orang gitu yang mengajukan visa wisata, itu biasanya tim sampai 3 bulan tapi overstay di Jepang dan dia tidak punya visa ya. Nah, ilegal. Terus apa sih keuntungannya? Keuntungannya yang pertama, ya mungkin gaji dia akan lebih besar ya, karena yang ilegal itu tidak akan kena potongan pajak ataupun devisa ataupun pajak bayar untuk iuran asuransi ya, dia itu tidak akan kena potongan pajak, jadi gajinya full gitu ya. Oke, itu mungkin ya keuntungannya. Oke, sekarang kerugiannya. Kerugian bila kita berstatus ilegal di Jepang. Yang pertama itu dia tidak akan dilindungi pemerintah ya. Jadi kayak pekerja di sini semuanya tuh harus dilindungi pemerintah. Jadi kalau misalnya ada pengaduan karena misalnya disiksa sama atasannya ataupun diperlakukan tidak baik, gaji yang tidak dibayar, atau misalnya upah yang kecil, itu kalau misalnya yang ilegal itu bisa mengajukan permohonan ya, biar bisa ditindaklanjuti gitu. Tapi kalau yang ilegal itu tidak bisa ya. Oke, yang kedua itu kalau misalnya dia sakit, itu dia tidak bisa berobat ke rumah sakit karena dia tidak punya kartu asuransi kesehatan. Jadi setiap orang di sini yang kalau misalnya kita pergi ke rumah sakit, kita harus
memperlihatkan kartu asuransi ya kesehatan. Nah kalau misalnya yang ilegal itu karena tidak punya, dia kalaupun ke rumah sakit bakalan ketahuan ya, dan ditangkap ya. Oke, yang ketiga, kalaupun dia ketangkap, dia itu akan bayar denda dan dipulangkan ke Indonesia, kemudian di blacklist selama 5 tahun. Dia tidak boleh pergi berkunjung ke Jepang ya, maupun itu buat wisata ataupun yang lainnya. Jadi di blacklist selama 5 tahun. Oke, jadi itu ya. Jadi buat teman-teman, gue juga pernah baca banyak banget ya, sampai ribuan orang yang statusnya ilegal di Jepang. Ya, hati-hati. Dan mungkin yang status ilegal itu akan was-was ya. Setiap hari itu ketakutan kalau misalnya pergi untuk bekerja ataupun untuk berlibur ya, karena selalu ada pemeriksaan ya. Jadi akan selalu ketakutan. Oke, misalnya apa kalau misalnya yang status ilegal itu bisa legal? Tidak, ya bisa ya. Ada 2 cara mungkin ya. Yang pertama itu get married ya, dia menikah dengan orang Jepang. Terus yang kedua, dia itu bisa mengajukan visa suaka ya, atau visa nanmin, yaitu visa tentang kalau perlindungan ya, kayak misalnya orang itu diteror gitu. Jadi dia bisa mengajukan visa itu ke pemerintah Jepang dan akan ada visanya gitu. Tapi kayaknya kemungkinan kecil untuk dapat visa itu sedikit ya. Oke, jadi itu mungkin ya kerugian kalau misalnya kita berstatus ilegal di Jepang. Oke, mungkin itu dia share. Itu beda kasus ya dengan Mbak Cantik tadi. Oke, itu dia mungkin ya. Dan semoga Mbak Cantik itu juga bisa ketemu dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga tercintanya ya. Dan buat kamu juga ingat selalu memberi kabar kepada orang tua kalau misalnya kalian mau pergi ke mana-mana gitu ya. Karena mungkin suatu saat kalian akan menjadi orang tua, dan bagaimana perasaan orang tua yang khawatir mungkin atau ketakutan ya tentang anaknya. Jadi ingat selalu memberi kabar kepada orang tua. Oke, dan buat teman-teman juga yang mau menambahkan informasi atau kritik sarannya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan kita juga selalu berprasangka baik ya setiap harinya. Oke, arigato minapai. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 風の音が鳥の声が別れの